ngamuk mesti. Ya, kalau ngamuk Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang dobol tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan menyajikan satu ulasan yang cukup tegas tetapi ini juga ngeri-ngeri sedap dari Gus Nuril ya. Tentu bagi kalangan Nahdien sudah tidak asing lagi siapa ini Gus Nuril. Dia adalah salah seorang mantan panglima pasukan berani mati di era Gus Dur ya. Dan dia pun memberikan sebuah pandangannya terkait dengan polemik habaib yang hari ini masih terus-menerus mengemuka. Belum ada muarah atau akhir dari polemik nasab ini. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Nuril ini adalah sebuah sikap yang sangat tegas keras kepada para habaib dan juga kepada pemerintah untuk mengambil sikap dalam memfasilitasi agar ada solusi di balik polemik nasab habaib ini. Sebab jika tidak bagi Gus Nuril ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang itu ngeri-ngeri dalam pandangan Gus Nuril ini. Dan ini saya kira penting untuk kita edukasikan kita sampaikan kepada publik agar mereka paham bahwa sebenarnya memang polemik nasab habaib ini bukanlah persoalan-persoalan yang sederhana yang bisa dibiarkan mengalir begitu saja. Makanya Gus Nuril menegaskan agar pemerintah tentu pihak-pihak terkait seperti misalnya Kementerian Agama Kementerian Menko Polhukam itu bisa terlibat dalam bagaimana mengambil sikap penyelesaian dalam polemik nasab ini. Nah, seperti apa ulasan dari Gus Nuril ini? Mari kita simak dulu sama-sama. Ini bukan siapa-siapa. Terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya di mana? Punya pondoknya apa? Sejak kapan? Belum taskeh semuanya. Jangan. Ini yang mengibatkan persoalan, jadi geger terus. Sementara pemain politik memanfaatkan. Sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. GGNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Ada titik temu pasti, insya Allah orang NU enggak gampang ngawur-ngawuran, enggak sabar. Wong NU itu tidak sikile itu, mas kakinya masih dipakai, gitu, ngaleh. Digetok gitu, udah NU digetok masih ngalah. Mbok jangan gitu toh, Gusti Allah yang gawe saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja nggak pernah getok gitu, ngalah. Ngalih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia tinggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau, jadi masih ada air. Gampang diredam, ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya udah nggak ada, ngamuk mesti. Kalau ngamuk Habib itu bisa disembelih itu.
Jangan dihapus, saya ngomong Habib yang dobol tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Iya. Jangan lupa loh. Bapak saya yang tukang nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya, kiai-kiai semua itu, baik di Jawa Timur, yang nyembelih PKI itu Banser dulu itu. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar, tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar, urusan dia dengan Allah. Tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi, urusan negara, berlaku hukum negara, gitu loh. Jadi Habib-Habib ini jangan sholat. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah, kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang, nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi, yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat Barjanji, yang menerkenalkan selawat Burdah. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormati. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan, anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu nggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya hidup dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Lah kalau kalian kemudian berpoya-poya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Ngaku cucunya tapi tidak ngikuti datuk neneknya, moyangnya. Nah, bagaimana? Ini kan sama dengan bakar sate di sono, panggangnya di sini. Bisa matang apa enggak? Enggak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, menuduh pemerintah, membuat keonaran, PGN siap berada di depan tanpa berbayar. Udah lama yang membubarkan FPI saya, HTI saya. Lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Ya, sangat jelas dan tegas apa yang disampaikan ya oleh Gus Nuril, dan saya kira ini penting untuk kemudian kita sebarkan ya, supaya publik paham akan situasi yang hari ini terus berpolemik, yakni nasab habaib ini, dan semoga pemerintah ya segera mengambil sikap juga agar ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus ya mengalir, orang saling bantah-membantah,
pro kontra di luar sana, tidak ada solusi yang bisa ya memberikan ketentuan terhadap bagaimana sih polemik ini ada ujung atau ada titik. Kemudian semoga dengan pandangan-pandangan Gus Nuril ini ya banyak orang yang kemudian mau bersikap, dan termasuk pemerintah bagaimana ya turun tangan ya dalam menyelesaikan konflik nasab ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.